Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari ejaan. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah perlambang bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisan dalam suatu bahasa. Nah, ejaan yang berlaku atau EYD dipakai mulai tanggal 16 Agustus 1972. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah sejarah ejaan. Yang pertama adalah ejaan Van Ophiscyen. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1901 sampai 1947. Nah, yang kedua adalah ejaan Swandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai 1972. Nah, yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1972 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972. Bisa kita lihat perkembangan dari ketiga ejaan ini. Ruang lingkup ejaan meliputi yang pertama pemakaian huruf kapital dan huruf miring, yang kedua pemakaian tanda baca, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur serapan. Penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital sendiri dipakai sebagai huruf pertama kata ganti. Contohnya bisa kita lihat letak dari huruf kapital itu sendiri. Nah, yang kedua ada huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi yang disebut italik. Huruf miring biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, nama media massa yang dikutip dalam tulisan atau daftar pustaka. Pemakaian tanda baca. Penggunaan tanda baca digunakan untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya, tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan sebagainya. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, atau pembuatan menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, berbagai jenis penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata berimbun atau kata turunan, bentuk gandaan, kata ganti, kata si dan sang, partikel, serta angka dan lambang bilangan. Yang terakhir ada penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakainya secara umum. Berikut adalah contoh kata serapan. Demikian tugas presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.